Assalamualaikum, ketemu lagi di Kopas Komik. Di part 1 kita udah lihat skill keren beberapa tokoh di sini ya, dan Arthur terpaksa jatuh ke jurang demi ibunya. Nah, part 2 ini bakal ada keseruan lagi nih pastinya. Cari tahu deh apa yang terjadi sama Arthur setelah jatuh di video ini. Enjoy! Gray mengingat kembali masanya sebagai seorang raja. Dia terlihat keluar dari kamarnya dan semua menyapanya. Selamat pagi, Raja Gray. Dia berjalan di lorong istana yang sangat megah, menuju ke suatu ruangan yang berisi foto-foto para dewan, di mana dewan adalah orang yang memerintah negara, mengelola politik dan ekonominya, termasuk penurunan angka kelahiran dan sumber daya yang terbatas. Sedangkan perang digantikan oleh duel dengan raja. Dan itulah tugasku, kata Gray. Lalu seseorang di ruangan itu berkata pada Gray, menjadi bagian dari anggota dewan sangat bermanfaat. Karena itulah aku tidak berbohong ketika mengatakan bahwa aku tidak iri dengan ketenaran dan kemuliaan yang Anda terima dari kemenanganmu sebagai raja. Ngomong-ngomong, untuk alasan apakah kunjungan yang tak terduga ini? Di situ Gray hanya diam sejenak, lalu dengan tiba-tiba mengatakan, "Aku pensiun, Marlon." Marlon berkata, "Gray, bertahanlah." Gray hanya pergi dari ruangan itu kembali ke kamarnya. Dia merenung dan berpikir, aku sudah menghabiskan seluruh waktuku hanya untuk menjadi kuat. Dan untuk apa itu semua? Ketenaran? Kemuliaan? Aku hanyalah yatim piatu yang kehilangan keluarga. Akan kuberikan semua yang kupunya asalkan bisa kembali ke Asber dan bertemu semuanya. Lalu kilasan momen dengan ayah, ibu, dan Twin Horn muncul di pikirannya. Singkat cerita, Art terbangun di sebuah tempat di tengah hutan. Dia heran karena masih hidup, dan melihat tidak jauh dari sana ada tubuh bandit yang telah dia tarik ke jurang yang telah tewas. Art kembali tidak sadarkan diri, dan terbangun karena daun yang tertiup angin ke arah wajahnya. Kemudian dia berusaha menjangkau buah dan minuman yang ada di dekatnya, lalu memakannya. Terima kasih untuk makanannya. Lalu Art mencoba untuk berdiri, meskipun sangat sulit. Akhirnya dia bisa berdiri perlahan. Lalu dia melihat bandit yang sudah tewas itu dan mengambil kembali pisau yang menancap di tubuhnya. Art berpikir, bagaimana bisa dia selamat dari ketinggian yang sangat jauh itu? Berapa lama waktu yang telah terlewat? Dan di mana dia saat ini sebenarnya? Lalu ketika Art memutuskan untuk berjalan pergi, sebuah suara berkata, "Kau sudah bangun." Art kaget dan langsung bersembunyi ke balik pohon. Dia mengintip. Dia mengira bandit itu yang berbicara. Lalu Art mendekati tubuh bandit itu, memastikan apakah suara itu berasal dari sana. Tetapi suara tadi malah mentertawai kelakuan Art. Jangan cemas, mayat itu tidak akan bangkit kembali, jika memang itu yang kau takutkan. Lalu Art sangat lega mendengarnya, tetapi dia sadar lagi. Dia berpikir jangan pernah percaya pada suara yang tidak dikenal. Meskipun lembut dan bermartabatnya suara itu. Art menodongkan senjatanya dan berkata, "Siapa kau? Apakah kau yang telah menyelamatkanku?" Suara itu menjawab, "Benar, aku yang menyelamatkanmu. Tetapi tentang siapa aku, kau akan tahu setelah sampai di tempat tinggalku." "Kedengarannya kau cukup yakin bahwa aku akan pergi ke tempatmu," kata Art. Suara itu meyakinkan, "Akulah satu-satunya orang yang bisa mengantarkanmu pulang dari tempat ini." Art memang harus pulang. Dia terus khawatir tentang keadaan keluarga, Twin Horn, dan tentu saja adiknya. Dia penasaran apakah mereka baik-baik saja dan sampai dengan selamat ke Cyrus. Art lalu berkata, "Tuan Suara, mungkin aku akan merepotkanmu sampai aku bisa menemukan tempatmu." Suara itu menjawab, "Kau cepat mengerti Arthur Lewin. Meski kau sedikit kasar karena memanggil seorang perempuan dengan sebutan Tuan." Kemudian Arthur diberi cara untuk menuju ke tempat sumber suara itu. Dan dia menyarankan untuk Art segera menuju ke sana selagi hari masih terang. Selama di perjalanan, Art merasa tubuhnya berangsur-angsur membaik. Hanya sedikit lecet dan sakit di sana-sini. Dia penasaran sihir seperti apa yang digunakan untuk menolongnya dari kejauhan. Apa untungnya dia menolong Art? Dan juga kenapa hanya Art yang diselamatkan? Semakin dia memikirkannya, maka semakin banyak pertanyaan yang timbul di kepalanya.
Sampailah Art di sebuah batu besar, dan dia berharap semoga ini semua berjalan sesuai harapannya. Ternyata, air. Tanpa ragu Art melompat untuk mandi ke sungai itu, sambil membersihkan pakaian-pakaiannya. Tiba-tiba suara itu tertawa, haha, kelihatannya kau sedang bersenang-senang. Art kaget dan malu, karena dia tidak memakai pakaiannya. Dengan mengesalkan suara itu bilang, jangan khawatir, tidak ada yang menarik yang bisa dilihat di sana, anjay. Art tersinggung, sambil memakai pakaiannya, Art menenangkan diri. Dia hanya asal bicara Art. Raja harus tetap tenang dan tidak boleh terpengaruh. Tubuh ini hanya belum berkembang. Kocak asli. Kembali berjalan. Suara itu mengatakan, aku minta maaf karena telah membiarkanmu kelaparan. Jangan cemberut. Lalu Art memakan buah yang dia temukan tadi, sambil berpikir. Setelah dia jatuh dari tempat tadi, dia berjalan ke arah timur. Mungkin sekarang dia sudah dekat dengan wilayah para elf. Tapi dia belum menemukan kabut yang merupakan ciri dari hutan Elshire. Ketakutan Art akan hewan buas perlahan sirna, karena dia masih melihat banyak hewan kecil di mana-mana. Meskipun dia terkejut karena hutan dan hewan-hewan di sana sangat kaya akan mana. Karena dia sedang buru-buru, jadi dia tidak sempat menyerap energi mana di sana. Dia harus segera kembali ke orang tuanya. Ibunya sedang hamil. Mungkin saja ibunya stres karena berpikir Art sudah tewas. Dan itu berbahaya bagi kandungannya. Dia berharap semuanya masih hidup. Singkat waktu, suara itu menyambut. Syukurlah kau sudah sampai di sini dengan selamat. Art malah menyapa batu besar seperti gua dengan berkata, aku sangat senang bertemu denganmu. Suara itu menjawab, ini adalah fakta menarik jika aku adalah sekumpulan batu. Tapi kau akan menemukanku di antara celah batu. Lalu ada sebuah lubang dengan cahaya biru yang harus dilewati Arthur. Dan dia memberanikan diri masuk ke sana dengan harapan. Ayah ibu, aku akan segera pulang. Art lalu masuk ke dalamnya. Dan ternyata dia tersandung, sampai akhirnya terjun masuk ke dalam gua tersebut. Dan Art akhirnya mendarat juga, meskipun gara-gara tersandung. Ketika Art berdiri, dia terjatuh lagi, karena sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Sosok raksasa dengan mata menyala menyapanya. Akhirnya kita bertemu, nak. Art terus membuka mulutnya karena sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Raksasa itu mengarah padanya sambil berkata, serangga akan masuk ke mulutmu jika kau tidak menutupnya. Art terlihat ketakutan dan masih sangat terkejut melihat sosok besar dengan luka yang cukup mencuri perhatiannya. Tetapi sosok itu ternyata membantu Art berdiri sambil menjelaskan bahwa dia butuh waktu untuk membuka dimensi yang cukup kuat agar bisa mengantar Art pulang. Sosok itu melanjutkan, aku punya rencana spesial untuk menjagamu sampai waktunya tiba. Art menjawab, terima kasih. Di sana ada buah-buahan dengan ukuran yang besar dan bersinar. Juga terlihat sangat bagus. Lagi-lagi di sana Art melamun membayangkan momen dengan orang tuanya. Tetapi dia tersadar karena bayangan wajah raksasa itu terlihat di pantulan buah yang sedang dipegangnya. Dan Art kaget sampai buahnya pecah. Karena raksasa itu duduk di belakangnya sambil menunjuk buah yang lebih enak. Kocak ya. Waktu berlalu, perlahan Art mulai terbiasa berada di sekitar raksasa itu. Sambil memakan buah mereka mengobrol. Kau bilang kau adalah seorang wanita. Tetapi aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Sosok itu menjawab, namaku Sylvia. Sylvia, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan, tetapi mungkin aku tidak akan menjawab semuanya. Di situ rasa takut Art pada penampilannya telah sirna. Dan dia menanyakan semua yang mengganggu semenjak jatuh. Di mana dia sekarang? Kenapa Sylvia hanya sendirian? Berasal dari mana Sylvia? Dan dari mana dia mendapatkan luka di dadanya itu? Oh iya, dan kenapa dia menyelamatkan Arthur? Sylvia menjawab, tempat ini ada di zona Marrow, di antara tempat para binatang buas dan hutan Elshire. Tidak ada yang mengetahui tempat ini karena aku selalu memberi sihir penangkal pada siapapun yang mendekat, meski itu jarang terjadi. Dan Arthur, kau adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Art bilang, kau bisa memanggilku Art. Keluargaku semua memanggilku Art.
Itu adalah singkatan dari namaku Arthur. Sylvia melanjutkan, baik, aku akan memanggilmu Art. Untuk yang kedua, aku sendirian karena aku memang tidak memiliki siapapun. Aku punya banyak musuh yang sangat ingin merebut sesuatu milikku. Luka ini kudapatkan saat pertempuran terakhir ketika aku berusaha untuk kabur. Dan alasanku menyelamatkanmu. Mungkin karena aku tersentuh karena keberanian dan pengorbananmu. Atau bisa saja karena aku kesepian. Sebenarnya aku juga tidak terlalu mengerti tentang hal itu. Aku minta maaf Art, tapi aku harus permisi dulu untuk malam ini. Lukaku bernanah, dan aku harus dalam kondisi yang baik untuk membuka celah dimensi besok. Art pun mengerti. Art kembali berpikir, saat sosok menakutkan yang mengenakan baju besi itu berjalan pergi, aku tidak bisa membayangkan betapa kesepiannya dia selama ini. Tiba-tiba Sylvia berkata, "Oh, aku hampir lupa. Penglihatanku tidak bisa mencapai tempat di mana mereka pergi. Tetapi keluarga dan teman-temanmu semuanya selamat. Percayalah akan hal itu." Art sangat terharu dan bahagia mendengarnya sampai dia menangis dan mengucapkan terima kasih Sylvia. Waktu terus berjalan, sambil menunggu saatnya tiba. Art menghabiskan momen dengan Sylvia dengan berlatih, makan dan membicarakan banyak hal. Di saat dia sedang tidak mempersiapkan portal. Jam berganti hari berganti minggu ketika mereka membicarakan tentang tujuan mereka masing-masing. Tetapi Sylvia tidak pernah membicarakan kehidupan pribadinya. Sampai Art mengerti bahwa Sylvia adalah orang yang tertutup dan misterius. Art terus melatih dirinya dan berpikir. Sylvia mengingatkannya pada istilah jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Berbeda dengan penampilannya yang bisa membuat trauma orang yang melihatnya. Aslinya Sylvia lembut, ramah, sabar, dan hangat. Sylvia memberikan buah yang enak pada Art untuk dimakan. Art lanjut berpikir, Sylvia mengingatkannya pada ibunya yang juga sangat ramah dan lembut, dan selalu menegur Art ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Lalu Art mengingat kejadian ketika berhadapan dengan bandit. Art merasa mereka semua pantas mendapatkan kematian yang menyakitkan. Jika saja ada di antara mereka yang masih hidup, aku akan memburu mereka. Art menunjukkan bahwa dia sangat marah dan dendam. Tetapi tiba-tiba Sylvia memukulkan jarinya di kening Art. Sampai Art jatuh dan bertanya, kenapa kau melakukan itu? Sylvia berkata, Art, kau tidak salah saat mengharap kematian para bandit itu. Aku pun memilih untuk tidak menyelamatkan bandit yang bersamamu itu dengan alasan yang sama. Tapi bagaimanapun juga membiarkan hatimu dipenuhi kebencian dan dendam hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Sebagai gantinya, teruskanlah hidupmu dengan bangga dan terus maju. Kau akan kembali mengalami ketidakberuntungan pastinya. Tapi jangan biarkan kebencian dan amarah merusak pikiranmu. Belajarlah dari itu dan hadapi masa depan. Setelah itu kau akan memperoleh kemenangan. Apa aku menjentikmu terlalu keras? Apakah itu masih sakit, Art? Lalu Art berpikir, diceramai tentang moral dan kehidupan oleh seorang tokoh yang tampaknya bisa menjadi lambang kejahatan ini membuatku merasa sangat terpukul. Kemudian Art memakan buah lagi sambil memperhatikan. Sepertinya lukamu semakin parah, Sylvia. Jangan cemaskan itu. Luka ini memang akan memburuk dari waktu ke waktu. Art berpikir, benarkah hanya itu sebabnya? Lalu Sylvia bertanya, ini membuatku bingung. Bukankah manusia itu bangkit pada usia 12 atau 13 tahun? Bagaimana bisa kau membentuk inti manamu dan memanfaatkannya dengan efisien daripada penyihir yang sudah berpengalaman, Art? Dengan muka sombongnya Art menjawab, orang tuaku bilang aku adalah seorang jenius. Lalu mungkinkah kau bisa mempelajari itu? Belajar apa? Tiba-tiba saja Sylvia berdiri sambil mempraktekkan sesuatu dan berkata, untuk bermeditasi dan menyerap mana saat bergerak, dan mungkin saat bertarung jika kau bisa. Art masih kebingungan melihatnya. Sylvia melanjutkan, manusia juga memiliki pola pikir yang sama dalam hal mana. Mulailah dengan gerakan kecil tanpa berpikir, dan cobalah yang terbaik dari hal itu. Lalu Art mencobanya dan merasa masih sulit untuk mempraktekannya. Mana binatang bisa melakukan hal ini secara alami. Tapi semenjak para manusia mulai terbangkitkan, mereka jadi tak mampu melakukan keahlian seperti ini lagi. Tapi karena hal ini tidak ada hubungannya denganmu, kau cobalah dengan keras. Kau bisa berhasil, Art. Art mengatakan dengan penuh semangat,
Akan kulakukan yang terbaik. Sembari Sylvia membuat portal, Art terus berlatih lagi. Ketika Art terjatuh, Sylvia pasti akan mentertawainya. Pada dasarnya skill ini melatih untuk bertarung dengan baik sambil tetap mempertahankan aliran dalam mana dengan stabil. Art terus melatihnya. Hingga suatu saat, "Sylvia, aku berhasil," Art mengatakan dengan bahagia. Tetapi saat dia melihat ke arah Sylvia, Art kaget. Sylvia telah tergeletak dengan keadaan yang sangat parah. Art begitu terkejut dengan keadaan Sylvia saat itu. Dia berlari menghampiri Sylvia. Semakin kaget karena luka Sylvia mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak. Art berusaha meminta Sylvia untuk bertahan. Dia berusaha membalikan Sylvia dengan mananya. Art berkata, "Lukamu, mengapa memburuk secepat ini?" Dan dengan mengejutkan, di sisi lain Art melihat portal sepertinya telah berhasil dibuat oleh Sylvia. Lalu Art berpikir, apakah karena portal itu Sylvia menjadi memburuk seperti ini? Dia sedih dan mungkin merasa bersalah. Di tengah ketakutan dan kesedihannya, Art mengingat momen-momen yang dia lewati bersama Sylvia. Art tertunduk sedih. Dia yakin Sylvia memburuk karena membuat portal untuk mengantar Art pulang. Dia menangis menyadari itu. Lalu Sylvia mengatakan, "Tidak apa-apa, Nak." Art terus menangis sambil mengatakan, "Bagaimana bisa ini baik-baik saja ketika kau akan mati karenaku?" Art menangis lebih lama dari yang pernah dia lakukan. Dia menangis untuk pertama kalinya seperti seorang anak yang sedang tersesat. "Tidak bisakah kau sedikit tenang, Nak?" "Tidak. Kita sudah tidak punya banyak waktu bersama lagi, dan aku benci jika kau menyalahkan dirimu sendiri karena itu." Art menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diriku sendiri? Kau mengorbankan dirimu sendiri agar aku bisa bertemu dengan keluargaku." Sylvia mengatakan, "Kau telah membantuku dengan membiarkanku meninggalkan gua ini lebih cepat." "Namaku Sylvia, tapi bukankah tidak cocok dengan penampilanku?" Tiba-tiba secara ajaib, Sylvia berubah menjadi sosok putih bersayap yang luar biasa. Dan Sylvia telah berubah ke sosok aslinya sebagai naga putih yang begitu indah. Apakah sekarang aku sudah lebih cocok dengan nama itu? Art menjawab, "Sylvia, kau adalah seekor naga." "Ya, akulah yang dipanggil para manusia dengan sebutan naga. Dan sekarang kita punya sedikit waktu untuk berbicara, karena aku sudah dalam bentuk ini. Aku harus menggunakan bentuk asliku untuk menyelesaikan portal ini. Tapi karena sekarang selubungku telah menghilang, mungkin mereka akan segera datang." "Mereka siapa yang akan datang?" Sylvia lalu menyelesaikan portal itu dan berpesan, "Dengar baik-baik, Art. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan sebelum berpisah." Sambil Sylvia memberikan sebuah telur kepada Art. Lalu dia mengambil bulunya untuk melindungi telur itu agar auranya tidak terlihat. Lalu entah apa yang dilakukan Sylvia. Dia menghentakkan paruhnya ke badan Art. Art melihat mata Sylvia semakin sayu. Lalu Sylvia berkata, "Sekarang aku akan membuka portalnya. Aku tidak mampu membuat portalnya sampai ke rumahmu, tapi kau seharusnya bisa tiba di suatu tempat yang sudah dekat dengan para manusia. Cepatlah." Art dengan gugup, "Hanya begitu saja, aku akan meninggalkanmu." Dan benar saja, tiba-tiba gua itu mulai didatangi oleh sosok yang mencari Sylvia. Sosok itu berkata, "Nona Sylvia, berhentilah keras kepala dan serahkan itu. Serahkan sekarang juga dan dia mungkin akan menyembuhkan lukamu." Art mengintip dan berpikir, sosok itu mirip dengan bentuk Sylvia sebelumnya. Lalu tiba-tiba Sylvia membuat sosok itu membeku dan mengatakan, "Aku punya sedikit pengakuan, Art. Sejujurnya aku sengaja memperpanjang waktu persiapan membuat portal, karena aku ingin bisa menghabiskan waktu lebih lama denganmu. Aku tidak bisa memintamu memaafkanku, tapi aku punya permintaan yang cukup egois. Bisakah kamu manggilku nenek sekali saja?" Art malah memegang Sylvia dengan erat dan memintanya untuk pergi bersama. "Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tapi semuanya sedang membeku saat ini. Kita bisa meninggalkan ini bersama." Jatuhlah air mata Sylvia saat itu, sambil berkata, "Kau tahu, aku tidak bisa." Lalu Sylvia melempar Art ke portal sambil mengatakan, "Selamat tinggal, Art."
Art berteriak memanggil Sylvia sambil menangis. Semakin jauh jarak mereka, sampai akhirnya Art memenuhi permintaan Sylvia dengan memanggilnya nenek. Sylvia tersenyum dan berkata, "Terima kasih anakku."